Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari karya tulis ilmiah kami yaitu analisis pembentukan kata bahasa Indonesia pada puisi Hujan di Bulan Juni. Dan di sini beranggotakan yang saya sendiri Muhammad Ibnu Priyono dengan NIM akhir 012, lalu ada Naila Salsabila dengan NIM akhir 015, lalu ada Muhammad Galipari dengan NIM akhir 027. Oke, itu eh, pendahuluannya. Salah satu cabang linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam puisi adalah morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, konversi, dan pemendekan. Analisis morfologis membantu memahami hubungan antara pembentuk kata dan makna dalam satu teks. Hujan bulan Puisi Hujan di Bulan Juni ini, karya Sapardi Djoko Damono, dipilih karena menggunakan diksi yang sederhana namun bermakna. Penggunaan kata dasar dan kata berimbuhan dalam puisi ini menunjukkan peran penting proses pembentukan kata dalam menciptakan keindahan bahasa dan memperkuat pesan yang disampaikan penyair. Lalu ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan proses pembentukan kata dalam puisi Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis bentuk dan makna kebahasaan tanpa menggunakan data statistik. Data penelitian berupa kata-kata yang mengalami proses pembentukan kata seperti kata dasar, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang dianalisis berdasarkan teori morfologi bahasa Indonesia untuk mengetahui bentuk, jenis, dan fungsinya dalam membangun makna puisi. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu teks puisi di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, serta data sekunder berupa buku morfologi, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teori dan pembanding hasil penelitian. Oke, silakan dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data model analisis kualitatif. Yang pertama, ada reduksi data. Yang kedua, ada penyajian data. Yang ketiga, ada analisis data. Dan yang keempat, ada penarikan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi proses pembentukan kata dalam puisi Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmono. Berdasarkan teori morfologi bahasa Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan kata yang ditemukan hanya berupa kata dasar dan afikasi, dengan afiksasi sebagai proses yang paling dominan. Sementara itu, reduplikasi, komposisi, atau pemajumukan, akronimisasi, dan konversi tidak ditemukan. Dominasi afikasi menunjukkan bahwa penyair menggunakan kata berimbuhan untuk memperkaya makna sekaligus mempertahankan kesederhanaan bahasa yang menjadi ciri khas puisi tersebut. Selanjutnya ada hasil identifikasi proses pembentukan kata. Yang di sini kami terdapat dasar kata 9, yaitu dirahasiakannya, dihapuskan, diserapkan, membiarkan, hujan, bulan, Juni, pohon, rindu. Dan berdasarkan tabel tersebut, terdapat 4 kata yang mengalami proses afiksasi dan 5 kata dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan imbuhan dilakukan secara selektif untuk menghasilkan efek makna tertentu, sedangkan bentuk dasar agar pesan puisi mudah dipahami pembaca. Baik, lanjut.
saya menjelaskan tentang afiksasi sebagai proses pembentukan kata yang dominan. Nah, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa proses pembentukan kata yang paling dominan dalam puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono adalah afiksasi. Bentuk afiksasi yang ditemukan berupa prefiks di, konfiks disamakan, dan konfiks men-kan. Kata-kata seperti dirahasiakannya, dihapuskan, diserap, dan membiarkan menunjukkan bahwa penyair memanfaatkan imbuhan untuk membentuk makna gramatikal sekaligus memperkuat efek estetis dalam puisi. Berikut penjelasannya. Pertama, kata yang dirahasiakan berasal dari bentuk dasar rahasia. Kata tersebut mengalami penambahan konfiks di kan dan sunfiksnya, sehingga membentuk verba pasif. Proses pembentukan itu rahasia ditambahkan di plus rahasia tambahkan dengan kan dan nya. Dirahasiakannya menjadi dirahasiakannya. Secara morfologis, imbuhan tersebut mengubah nomina menjadi verba pasif yang menunjukkan suatu tindakan yang dikenai terhadap objek. Dalam konteks puisi, penggunaan kata dirahasiakannya menggambarkan sesuatu yang disimpan atau dipendam secara diam-diam. Bentuk pasif ini menimbulkan kesan lembut dan tidak langsung sehingga sesuai dengan karakter puisi yang penuh perenungan. Yang kedua, kata dihapuskan berasal dari kata dasar hapus dengan penambahan konfiks di dan kan. Proses pembentukannya adalah dari hapus ditambahkan dengan di lalu ditambahkan dengan kan menjadi dihapuskan. Penggunaan konfiks tersebut menghasilkan verba pasif yang menyatakan tindakan menghilangkan sesuatu. Dalam puisi, kata ini memberikan kesan adanya sesuatu yang perlahan menghilang atau dilepaskan. Penggunaan bentuk pasif menjadikan makna lebih halus dan tidak menonjolkan pelaku tindakan. Yang ketiga, kata diserap berasal dari kata dasar serap yang memperoleh prefiks di. Dari kata serap ditambahkan di menjadi diserap. Prefiks di menunjukkan bahwa tindakan dilakukan terhadap suatu objek. Dalam konteks puisi, kata ini berkaitan dengan proses alam yang berlangsung secara perlahan, sehingga memperkuat citraan hujan sebagai simbol kesabaran dan ketulusan. Yang keempat, kata membiarkan berasal dari bentuk dasar biar. Jadi biar ditambah men dan ditambahkan kan menjadi membiarkan. Konfiks men kan membentuk verba aktif yang menyatakan tindakan membiarkan sesuatu berlangsung sebagaimana adanya. Penggunaan bentuk aktif ini memberikan keseimbangan dengan bentuk pasif yang lebih dominan sehingga makna puisi menjadi lebih dinamis. Selanjutnya, penggunaan kata dasar dalam membangun kesederhanaan diksi. Selain afiksasi, penelitian menunjukkan bahwa kata dasar seperti hujan, bulan, Juni, pohon, dan rindu berperan penting sebagai pusat makna dalam puisi. Meskipun tidak mengalami proses morfologis, kata-kata tersebut diperkaya oleh penggunaan kata berimbuhan. Menurut Harimurti Kridalaksana, kata dasar merupakan morfem bebas yang menjadi dasar pembentukan kata lain. Dominasi kata dasar membentuk bahasa puisi tetap sederhana, tetapi memiliki makna simbolik yang mendalam. Temuan ini sejalan dengan penelitian semantik yang menyatakan bahwa simbol-simbol alam seperti hujan dan pohon mempresentasikan kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa makna simbolik puisi tidak hanya dibangun melalui pemilihan kata, tetapi juga melalui bentuk morfologis yang digunakan penyair. Selanjutnya. Oke, baik. Lalu di sini ada fungsi pembentukan kata terhadap makna nilai estetika. Analisis menunjukkan bahwa pembentukan kata dalam puisi memiliki dua fungsi utama, yaitu
fungsi gramatikal, dan fungsi estetis. Secara gramatikal, afiksasi membentuk kelas kata dan hubungan makna antar kata. Secara estetis, afiksasi menciptakan irama, nuansa emosional, dan kelembutan bahasa. Misalnya, penggunaan verba pasif seperti dirahasiakannya dan dihapuskan membuat penyampaian pesan terasa tidak langsung, sehingga menghadirkan suasana kontemplatif. Sebaliknya, penggunaan kata dasar mempertahankan kesederhanaan yang menjadi ciri khas gaya bahasa Sapardi. Lalu, eh, kesimpulan dari presentasi dari kami itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses morfologi pada puisi Hujan di bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono didominasi oleh proses afiksasi, terutama penggunaan prefix tetap digunakan untuk mempertahankan kesederhanaan diksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pembentukan kata tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk struktur gramatikal, tetapi juga berperan dalam memperkuat makna, membangun suasana, serta meningkatkan nilai estetika puisi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis proses morfologi dan menjelaskan fungsinya dalam membangun makna puisi telah tercapai. Temuan ini memperlihatkan bahwa kajian morfologi mampu memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap hubungan antara struktur bahasa dan keindahan karya sastra, serta melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak menitik beratkan pada aspek stilistika dan semantik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih untuk partisipasinya. Bagi kelompok 2, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.